Selamat malam. Tuhan Yesus baik. Selamat malam, Tuhan Yesus baik. Apa kabar? Mari kita shalom Tante Lucia nomor 1 dia. Shalom, Tante Luz. Hi, welcome everybody. Hopefully you guys are having a wonderful Memorial Day. We are going They can't hear us. with all your family. And thank you for watching the live stream. And let's get started. Dari barat Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tepi laut, melemparkan dosaku, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih, kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
Kasih kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau berikanku one more time, berikanku. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang kita, tak kau pandang hati yang hancur, yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, one more time, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri. Kita mau menyembah Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau, Allahku luar biasa. Tiada daya namun rata suka, tiada siara laluan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dan itu turun rata sinah, tiada sinah puluhan. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, tiada daya nasihkan, tiada barua, pura-pura kasih kiurang, neguru pura kasih, tiada kekuria santaya namun, Yesus Tuhan, Allah yang heran, kekal selama-lamanya. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Shekelu, Jehovah Nisi, kami sembah. Ia Allahku, Ia Tuhanku, kekal selama-lamanya. Engkau tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, untuk semua yang telah Kau beri. Tiada daya nama dua kasihnya, senang diorang sulu kurutusia. Tiada la. We worship you, God Almighty. Ku sembah Engkau, ku tinggikan, sebab Engkau Raja. Di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Haleluya.
terbesar kasih. Pengampunanmu Tuhan, maka pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, sekali lagi berikan Tuhan, betapa besar kasih, betapa besar kasih, pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hinaan yang hancur, ku berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau pengampunan yang Kau pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Thank you, Lord, for today, Lord. Thank you for gathering us here, Lord. Please bless us, Lord, so we want to learn about your word. Give us wisdom, understanding, and knowledge, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. God is so good. God is wonderful. Hello, everybody. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Hello, Tante Lucia. Oh wait, hi Tante Lucia. Hai Bu Lucia, apa kabar? Shalom, shalom. Pak Julianto and Tante Devi. Ibu Julianto, Pak Julianto, Ibu Devi, Tiffany, shalom. Selamat rumah baru. Selamat rumah baru Ibu kita, Tuhan luar biasa. Pak Julianto, Ibu Devi, siapa lagi Ibu? Halo Tante Susan. Ibu Susan, shalom. Halo Tante Nancy. Ibu Nancy, shalom. Ibet, shalom. Halo Tante Iren. Ibu Iren, Iren Abram, Joshua, Halo Samuel, Samuel. halo guys. Kalau internet tadi mati. Oh, mati. Mati. Internetnya mati. Sekarang? Iya. Nggak bisa itu. Nggak bisa kecuali kita refresh. Oh iya, jangan. Terus, Halo Tante Afrina. Ibu Halo, Arlina, shalom shalom. ya Ibu. Halo Tante Elizabeth. Hai Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth, apa kabar? Hai Pak Shalom. Johnny. Pak Johnny, Johnny, shalom. welcome. Halo Tante Wanti. Apa kabar? Ibu Wanti, apa Halo kabar? Tante Shalom. George, Tante Hai Tante Nettie, Lika. Tante Lika, Elke, shalom. Elke, Shalom. what's up? Elke, Ibu Lika, Ibu. Halo Tante. Nanti. Ibu Nanti, apa kabar Ibu Halo Nanti? Tante Lisa, Om Jojo, or Kojo. Ibu Lisa, Jojo, apa kabar Jojo? Halo Tante Sri. Ibu Sri, shalom. Happy Memorial Day. Happy Memorial Happy Day. Biasanya Memorial kalau Day. di Amerika tuh kita pada ke pantai, ke park gitu ya, gathering together. Karena hari ini hari libur di Amerika. Tapi berhubung COVID di rumah saja. Ya, nyemen. Tadi anak-anak saya bantuin nyemen. Pantai di luar. Hah? Pantai di Pantai. Pantainya di belakang katanya di backyard. Jadi macul-macul Oke, gitu Kru ya. Fancy, Crowley, hai. Karena itu Ah, Kru Fancy Crowley. Crowley. Nah, jadi kalau di Indonesia hari apa? Nggak ada ya, nggak ada libur. Nggak ada, cause I think it's just the American thing. Amerika Memorial Day. Iya, Memorial saya Day. lagi mohon Mohon apa? maaf batin.
Mohon maaf batin. Maaf ke siapa? Oh, Lebaran. Lebaran. Oh, lagi Lebaran. Tapi nggak ada yang Lebaran, mau diselamatin gimana? Amin. Ya, ada yang Lebaran ya, ada Do kali. you see God bless Okay. this text? Says hi, Gloria. Terus like your hair. jadi, oh iya ada. Kami turut berduka cita buat Pak David Chandra Chiao sekeluarga. Jemaat Irfan ini ya Jemaat Bapak Ibu. dari Irfan, Bapak Ibu, simpati kami yang terdalam untuk keluarga karena udah ditinggalkan mamanya. Nah, dengan nama mamanya itu Sarah Lim, umur 94 tahun. Kiranya kekuatan, penghiburan itu datangnya dari Yesus Kristus pada keluarga dan keluarga besar Pak David. Dan kita percaya orang mati dalam Tuhan itu sudah di tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita percaya dia tidak akan pergi kemana, tapi rohnya akan bersama dengan Kristus. Amin. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, kita percaya tempat sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Ya. Sukacita di dalam Tuhan. Kalau kita ditinggalkan di dunia bukan berarti kita berpisah, tapi nanti kita akan ketemu lagi seperjamuan, kata firman Tuhan, seperjamuan dengan orang-orang percaya ya. Amin. Jadi nggak usah bersedih karena kita cuma sementara, dan saatnya nanti juga kita akan dipanggil pulang, entah itu kapan, entah itu pengangkatan, entah itu dipanggil pulang dengan cara apapun kita nggak tahu, tapi yang jelas kita harus tetap bersiap sedia kapan waktunya. Mungkin orang-orang pada ketakutan dengan COVID, jantung juga bisa anytime, saudara, ya kan? Heart attack bisa anytime, ya. Kalau choking, ada choking, tahu choking ya? Apa di Indonesia apa ya? Keselak ya? Iya. Di sini keselak, keselak permen langsung mati, Kepanasan aja meninggal. kepanasan meninggal. Jadi kapanpun itu bisa terjadi kalau memang kontrak kita sama dunia sudah habis. Sama seperti kita ini duta-duta besarnya Tuhan ya. Duta besarnya heaven, kerajaan surga. Jadi warga negara kita bukan warga negara dunia. Warga negara kita bukan warga negara Los Angeles. Warga negara kita bukan warga negara Jakarta atau warga negara mana. Tapi warga negara kita, citizen or citizenship is Heaven. heaven. Because you are and we are ambassador. We are the ambassador of the heaven. So that's the reason kita harus spread the word of God. Karena kita diutus oleh Tuhan, kita sebagai duta-duta besarnya Tuhan di dalam dunia ini. Jadi ada waktunya masa kerja kita, masa kontrak kita sudah selesai. Makanya Tuhan bilang, kita ini penyebar-penyebar firman Tuhan yang memperkenalkan kerajaan surga, bagaimana surga itu indahnya, bagaimana itu sudah digambarkan di Alkitab ya. Jadi kita yang bertugas untuk memperkenalkan siapa raja yang memerintah di surga, bagaimana jalan ke surga, dan juga bagaimana bentuk surganya gitu ya. Yang jelas Tuhan bilang banyak batu kisopras, emas ya, jalannya seperti emas ya. Nah itu kita harus sebarkan. That's our job. Tugas kita sebagai dubes-dubes, the ambassador. What the ambassador duties in every country? Apa tugas duta besar di setiap negara? Represent the country. Represent the country. That's So we're that's right. ambassador of God. We represent What? God. Represent the God. Represent the God. That's we are Christian is ambassador of God. That's meaning we are represent of God. Jadi kita ini duta besarnya Tuhan. Jadi kita adalah mewakili kerajaan surga di dunia ini ya, mewakili dan memperlihatkan kepada dunia bahwa kita ini bukan warga sini loh. Sama seperti kita di Amerika nih. We are Indonesian, right? The heritage-nya ya. Keturunannya keturunan Indonesia. Mau kita dibilang bule nggak bisa, tapi anak-anak saya citizen Amerika. That's the reason, maksudnya tetap kita itu belong to Asian, right? Kita darah blood kita Asian. Sama kita di Amerika, kamu citizen of USA, right? But actually, Your blood. Your blood is Jesus' blood. Jesus blood. Every day you drink the blood of Jesus. That's
Related, you have DNA of Jesus. Jadi kita punya DNA-nya Tuhan loh, hebat nggak saudara? Amin saudara. Amin. Tubuh darah Yesus sudah masuk di dalam kita dan kita imani itu adalah menjadi satu dengan kita. Berarti kita punya DNA-nya Tuhan. Jadi anytime you don't have to worry, nggak usah takut, nggak usah afraid that one day you're gonna die, right? One day kita akan meninggal. Jadi don't worry about it. Jadi justru kita harus bersuka cita kalau pada saat kita dipanggil pulang berarti tugas kita sudah selesai. The reason is tugas sebagai ambasadornya well done or not. You want to be well done sampai garis finish. Kalau well done nanti seperti duta-duta besar lain, right? Ambasador dunia. Begitu tugasnya selesai dan bekerjanya dengan baik, otomatis Tuhan kasih apa? Presidennya Amerika kasih apa? Reward that you did a good job, right? And God will make you another job yang lebih tinggi lagi. Mungkin they put it you on menteri kalau di Indonesia ya. Jadi duta besar yang udah bagus-bagus, yang kerjanya benar, kerjanya hebat, yang kerjanya luar biasa. Tuhan kasih sesuatu yang lebih tinggi untuk memerintah negara itu. Oke, suaranya hilang-hilang. Ya? Oh, ada suaranya hilang. Tante Dorce. Jadi Alright. suaranya hilang-hilang, Greg. Hah? Jangan goyang-goyang kali. Jadi Really? Jadi jangan takut kalau kita sebagai duta besarnya Tuhan sudah melakukan tugas dengan baik, menyebarkan kabar kesukaan, menjadi saksi Tuhan dalam hidup kita, dalam tingkah laku perbuatan, dalam keseharian kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, kita menjadi saksi, menjadi berkat dan menjadi represent of God, gitu ya, menjadi wakilnya Tuhan, wakil anak-anak Tuhan. Nah itu pada saat kita sudah dipanggil, tugas kita udah selesai, God will asking us, what did you do in this earth, right? What did you do? Ngapain kamu? Minum boba? Is that it? It's only drink boba. Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan? Where's the soul? Mana jiwa yang sudah kamu hasilkan? Did you ever introduce Jesus to your friends? Like what? Like how? How? We invited her to, so my club at school is a Christian club, and every Thursdays we have a gathering at a local church. And then this one of my friends was really sad, and because she just went through a heartbreak or like a breakup, and so I invited her to come to church and just like introduce her to God. And so she came. And she said, I don't know what it is, but I feel such love and everything at this place. And we all prayed for her at the church. Bagus, there's many ways to bring. And we don't need the praise of people, right? We need the praise from God, right? That's the reason kita nggak perlu pujian dari manusia kalau kita sudah memenangkan jiwa. Kita harus bersyukur kalau kita bisa memenangkan jiwa, itu pujiannya datang dari Tuhan loh. Rewardnya besar sekali saudara. Makanya menangkan jiwa sebanyak mungkin. Oke? Ya, kayak waktu ada kesaksian ya. Waktu itu Veta kalau nggak salah ya, Veta, you have the, what is that called? Like discussion or debate about the yang pro and con about something, and then you talking about homosexual, LGBT, and then you put it something word of God inside. Do you remember? No? Forgot. Okay, kamu yang cerita dulu. Itu pas kita lagi persiapan buat Miss Diamond Bar itu cuma pertanyaan question. Not Miss Diamond Bar. Long way when you were in Valencia, I think, high school. Oh, ditanyain kalau Yeah. You against each other, who pro this, who not pro, and then you. Pro abortion. Yeah, abortion. Yeah. So, jadi banyak cara saudara kalau kita mau mengenalkan dan mengajak jiwa untuk datang ke Tuhan, banyak cara.
di sekolah misalkan kan ada debate antara pro abortion sama Pro-life. pro life or Ya, pro-life and pro-life pro-abortion. pro-abortion ya. Pro-life itu maksudnya Hidup. pro hidup tapi menolak aborsi. Nah, waktu itu anak saya pernah cerita pulang sekolah, dia bilang, "Mami, saya masukin setiap kali debate itu firman Tuhan yang dia dengar dari gereja." Jadi teman-temannya pada ya dengar. Nah, itu dengan cara begitu, saudara, kita menebarkan firman. Nah, misalkan kekencengan kali deh. Jadi nggak konsen. Jadi misalkan kayak Veta tadi bilang ada temannya lagi broken heart gitu ya, lagi habis putus pacarnya. Itu cara untuk ayo datang ke Tuhan. Nah, pada saat dia diajak, dia merasakan damai, kata Veta ya, merasa dia dikasihi, dicintai. Itu satu hal yang pekerjaan kamu tuh di reward sama Tuhan. Pekerjaan kita tuh diperhitungkan oleh Tuhan. Suatu kali, masih ingat Ekel, kita pernah di Pasar Cililitan. Nah, waktu itu kami menolong salah satu anak teman ya. Kebetulan orang tuanya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal. Dan kami bukakan satu toko, karena dia pengen ada tambahan ya. Nah, kami bukakan satu toko di Pasar di Cililitan Town Square, Mall Cililitan lah, lupa saya. PGC ya. masih ingat PGC. Nah, saat itu kami bukakan toko, kami dapat di tengah gitu ya tokonya. Sekeliling kami tuh ya orang yang bukan percaya Tuhan ya, non Christian, dan mereka bertutup muka, tertutup badan gitu ya, bajunya ya. Nah, cuma kita di tengah-tengah itu, kita yang yang Kristen, setiap kali buka toko saya ajarin sama anak ini, kamu percaya Tuhan, saya cuma bisa bantu sekian dengan membukakan kamu toko, memodalin kamu, tapi urusan kedepannya, urusan kamu punya faith, saya bilang gitu, jangan bergantung dengan kami lagi, karena kalau dia cuma minta bantuan, uang yang kita kasih, itu kan akan habis, jadi kita kasihkan dia modal untuk membangun satu usaha. Jadi setiap pagi mereka berdoa, waktu itu saya bimbing dulu berdoa sampai kebetulan saya lagi di Jakarta waktu itu. Nah, tetangga-tetangganya pada suka nanya-nanya saya gitu ya, dari mana gitu. Saya nggak pernah bilang kalau saya dari mana-mana gitu. Dan sudah gitu, kok kamu kenapa suka berdoa gitu ya kalau buka toko? Oh iya, terus kita jelasin. Satu hari, saudara, 2 tetangga yang punya toko itu dalam kesusahan, tiba-tiba dia datengin saya, dia bilang gini, tolong doain saya dong. Can you believe it? Wah, di situ saya kesempatan, saya garap, saudara. Saya masuk di tokonya, si Eko udah ketakutan, "Mami, what are you doing, Mami? We are in the middle of the people who, you know." Ya, waktu itu berdoa, kita bilang, "Oke, kamu percaya dengan cara saya berdoa, saya akan doain kamu, tapi dengan cara saya bilang. Kamu nggak usah ini, asal kamu percaya bahwa masalah kamu akan selesai gitu." Suatu saat dia bilang, "Oke, saya percaya." Tuh saya doain kesejahteraan segala macam ya. Tiba-tiba tuh orang nangis. Selesai berdoa, dia bilang gini, "Kok saya nangis ya, Bu, Ibu berdoa? Kok saya bisa kayak gimana gitu, kayak lepas gitu berdoanya." Padahal saya cuma bilang ya doa dengan cara saya, ya saya sebut Tuhan Yesus karena saya percaya Yesus adalah Allah yang ajaib. Saya doain, dia nangis, saudara. Nah, pada saat saya doain itu, tetangga sebelahnya juga ada di dalam situ, yang punya toko, tetangga sebelahnya tuh punya toko, dia juga mampir. "Ada apa sih?" "Iya, gue kayak ada persoalan, katanya mau didoain sama Ibu Nita." Katanya, "Oke." Terus saya bilang, "Kamu percaya?" Saya bilang, "Kalau ini, oh iya. Saya ikut berdoa." Jadi kita berdoa sama-sama, saudara, dengan cara kita. Setelah saya doain satu orang ini, the next day-nya tetangga yang join sama kita itu, dia bilang, "Bu, tolong dong doain. Kok saya lihat Ibu doanya seperti itu ya," katanya gitu. "Terus tolong dong doain saya mau nikah," katanya, "supaya nggak ada halangan segala macam." Udah, kesempatan, saudara. Saya doain dia di situ dan dia nangis juga. Dia bilang, "Kok aneh ya?
Saya bilang itu jamahan Tuhan kita, namanya Tuhan Yesus, jamahan Roh Kudus. Nah, dengan berbagai cara saudara kita memperkenalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Mamanya Aini pas dia duduk sama Mami ngomongin ceritanya apa sih, kalau pas dia Buddhis tapi kita orang Kristen, dia masih tetap lihat all the love begitu. She feels so blessed. Apa itu Mami lagi ngomong sama mamanya Aileen. Mami masih ingat Afrika. mamanya Aileen, karena dia orang nggak Kristen kan. Habis itu dia bilang, even though you're Christian, begitu. Ya, he felt Ya. different. Dia merasa damai kalau berada di tengah-tengah kita. Ada orang Taiwan, saudara juga. Kebetulan dia ada di badminton club kita. Terus dia tiba-tiba aja kita lagi duduk-duduk di kantor, terus dia tiba-tiba ngomong, datengin saya lagi duduk di kantor, dan dia datengin saya, dia bilang gini, Nita, you know what, even though I'm not Christian, saya nggak mau sebutin agamanya ya, agama lain lah, orang Taiwan, non-Kristennya. Terus dia bilang, aneh, kenapa ya saya kok kalau berada di tengah-tengah kamu, di keluarga kami gitu ya. Dia bilang, saya merasa lain dan merasa saya beda dengan kalau saya bergaul dengan orang lain. Saya bilang, oh ya, saya tahu, saya pernah belajar Kristen, dulu katanya gereja, sekolahnya Kristen. Saya tahu memang anak-anak orang-orang Kristen itu membawa damai. Saya bilang, oh ya, itu ajaran Tuhan kita. Saya bilang gitu. Jadi setiap pertandingan, kebetulan anaknya partner sama Veta, double main badminton ya. Saya bilang, mau nggak setiap sebelum pertandingan berdoa dulu. Jadi anaknya juga mau setiap kali pertandingan, jadi saya ajak doa, saudara. Ya begitulah, di mana tempat kita harus mencari jiwa. Amin. Jadi pada saat kita selesai tugas kita harus pulang, kita sudah, Tuhan tanya apa yang kamu lakukan. Tuhan, saya melakukan ini. Dan Tuhan itu nggak usah kita ngomong, Tuhan udah catat di buku kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi dimanapun saudara ada, jangan takut untuk bersaksi nama Tuhan. Karena kata firman, kalau kita takut untuk bersaksi nama Tuhan, kalau kita malu untuk bersaksi nama Yesus, Tuhan juga pada saat kita dipanggil pulang, Tuhan juga malu untuk mengakui kita di hadapan Bapa. Ya, jadi jangan pernah takut untuk bersaksi di hadapan setiap orang. Karena you know what, my prinsip saya cuma gini, hidup cuma sekali, saya nggak ketemu dia lagi, atau anyway kalau dia benci sama saya, it's okay. Yang penting saya sudah melakukan apa yang menjadi tugas saya sebagai duta besar. Tuhan menghargai saya, bukan saya minta penghargaan kalian. Yang jelas saya sudah menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, that's it. Gitu ya saudara. Jadi dimanapun, kemanapun kita harus tetap membawa nama Tuhan. Oh, banyak cerita saya saudara. Ntar nggak selesai nih live streamingnya ya. Banyak yang di luar Kristen yang tiba-tiba dia datang di samping saya, Tuhan kirim aja setiap jiwa. Jadi kadang-kadang kita bilang, aduh susah Bu Nita cari jiwa. No, kamu nggak usah cari saudara. Kita hanya berdoa, Tuhan, siapa yang harus saya injili hari ini? Tuhan, saya mau menyebarkan, kalau saudara punya kerinduan, Tuhan kirimkan orang untuk saya beritahu siapa Tuhan Yesus itu. Satu kali saudara, pasti akan datang orang itu di depan saudara. Jadi saudara jangan kaget pada saat orang itu datang, injilin saudara. Berkali-kali setiap kali badminton saudara, pertandingan besar-besar badminton, anak-anak saya pertandingan, tiba-tiba ada aja satu orang duduk sebelah saya. Jadi akhirnya saya nggak nonton pertandingan, saya sebarkan firman. Orang itu minta didoakan dan orang itu nangis. Di tengah pertandingan lagi rame-ramenya, orang itu nangis. Ada satu ibu, remember? Jadi semua orang yang lewat-lewat, lah ini orang pada nonton pertandingan, ibu berdua ini cuman saling mendoakan. Ada orang Taiwan. Iya, Dedi bilang, tanya Dedi, Mami gimana sih? Terus itu Dedi bilang itu Mami sama orang yang Iya, karena kalau kita punya kerinduan untuk mencari jiwa, saudara, dengan cara apapun Tuhan akan kirimkan orang itu di hadapan kita. Ya, jadi khususnya kalau di Indonesia, kalau saudara punya asisten rumah tangga, itu ladang saudara, ladang jiwa. Dulu pembantu saya
Saya nggak injilin secara, kamu percaya Yesus ya, kamu percaya Yesus. No, saya diamin aja, dia ngelihat kehidupan kita, ngelihat tingkah laku kita. Tiba-tiba dia nanya, Bu, kenapa sih Ibu tiap kali ke gereja, tiap Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu ke gereja? Kok kayaknya rajin banget, orang kalau di agama saya katanya cuma hari Jumat, itu pun laki-laki. Cuman kalau berdoa tuh 5 kali. Saya bilang, kalau saya berdoa, nggak harus ditentuin berapa kalinya. Sebanyak mungkin kita bisa berdoa. Berdoa nggak langsung harus satu tempat. Tapi dimanapun kita harus berdoa. Dari situ, karena pertanyaan dia, Roh Kudus tuntun kita untuk menginjili dia. Saudara, ada banyak cara kita menginjili orang. Ada banyak cara kita memenangkan jiwa. Amin. Sampai akhirnya pembantu satu diinjilin dan bertobat. Awalnya bukan pembantu, suster ya. Suster saya, susternya Grey. Satu suster, gara-gara dia, ya itu yang saya bilang berdoa terus. Dia bilang, kenapa sih kok setiap kali harus ke gereja gitu. Dia curious gitu, kenapa kita kok rajin banget gitu. Bukan rajin saudara, karena kita punya kerinduan sama Tuhan. Dan kita, kalau saudara punya hati mau melayani Tuhan, rindu sama Tuhan, saudara not enough kalau saudara cuma 1 kali datang ke gereja. It's not enough. Iman saudara bisa goyah. Ya, banyak cobaan di mana-mana. Nah, dengan cara gitu, karena suster ini nanya, saya bilang, Roh Kudus bantu saya untuk menjelaskan. Karena kemampuan saya nggak ada. Tapi dengan Roh Kudus kita tahu, Tuhan kasih kemampuan yang luar biasa. Akhirnya sampai pada titik dia dibaptis, terima Tuhan Yesus, dari satu suster saudara, dari satu asisten rumah tangga, dia injilin pembantu saya yang lain, dia injilin susternya Eko, dia injilin pembantu tetangga saudara, sampai kita didatengin RT ini enggak? RT di mana kita tinggal dulu di Jakarta, kita didatengin saudara, karena ternyata suster-suster saya, pembantu saya, dari dia bertobat pertama 1, akhirnya mereka injilin yang di dalam rumah itu bertobat semua saudara. Dan mereka bertanya kepada kami, ajarin apa itu darah Yesus, apa itu Roh Kudus segala macam. Saya ajarin seperti, saya nggak nganggap dia sebagai orang bawahan yang harus kita, saya derajatnya lebih tinggi, kamu lebih rendah. No, saya ajak duduk sama-sama sama saya. Saya bukain Alkitab, saya ajarin dia seperti anak bayi yang pengen makanan sehat ya. Jadi saya ajarin saya dengan kalau kita memandang derajat, status, saudara, kita nggak akan dapat jiwa saudara. Kita harus turunkan status kita saudara. Jangan merasa kita mentang-mentang, saya orang hebat, saya orang terkenal, saya orang banyak duit, saya orang konglomerat. No, kita ini hamba Tuhan ya, yang harus mencari jiwa. Jadi walaupun jiwa itu asisten rumah tangga kita, layanin saudara. Pada saat dia merasa dilayani seperti layaknya manusia dan kita sederajat saudara, ya, dia mulai mengenal Tuhan. Dan saat dia bawa ke Grey sama Ekel jalan-jalan ke taman, you know what they did? Dia injilin semua pembantu suster yang ada di taman. Satu kali RT kita datang. RT kompleks itu. RT is the leader of the in here they don't have it, but we have like a complex. It's like the house. The complex It's that like like the house is 20 house and then one. leader The manager. Kayak tante management. Om Sansa, right? yeah like that, Management. like Like a management. in Landlord. in school, Yes, but like not landlord, in school like PTA, that's the leader of the PTA, you know, parents teacher and itu kan association lah. Tapi Yeah, in Indonesia they have like complex neighborhood. Jadi neighborhood leader, like a neighborhood leader. Nah, salah satu neighborhood itu leadernya itu dia tiba-tiba datang khusus, dia bilang gini, Pak Rudi tolong jangan karena ini udah santer, jangan kristenisasi semua kompleks ini, karena itu pembantu suster pada bilang katanya Pak Rudi Gunawan dan keluarganya katanya. Saya bilang kita nggak pernah kristenisasi orang, tapi kalau itu
orang udah merasakan kasih Tuhan yang besar, dia akan dengan sendirinya dia akan menyebarkan firman itu, saudara. Saya ingat juga tetangga kita juga punya pembantu ya. Kita lagi di dalam rumah, saudara. Itu pembantu saya lagi siram bunga. Terus dia nyanyi lagu rohani, saudara, yang tiap hari kita ada setelin kaset di rumah. Dia nyanyi lagu rohani. Pembantu sebelah bilang gini, kamu kok najis dong, kamu kan boleh nyanyi itu, katanya gitu. Saya dengar dari dalam, oh enggak, saya ini udah terima Tuhan Yesus, kamu harus bertobat, katanya. Kamu harus terima. Jadi itu cara mereka, saudara. You know what? Akhirnya pembantu kakak saya yang satu juga diinjilin oleh suster-suster saya bawa ke, kalau ada acara ke rumah siapa gitu ya, kita bawa, suster sama suster tuh ngomong bahwa saya sudah bukan lagi pengikut ini, tapi dia sudah menerima Yesus dan dibaptis. Banyak cara, saudara. Jadi pada saat kita pulang, kita dengan tidak tangan kosong, tapi kita harus mempertahankan sampai akhir hidup kita bagaimana kita hidup di dalam Tuhan dan bagaimana caranya kita membawa jiwa kepada Tuhan. Jangan pernah takut untuk menginjil, jangan pernah takut untuk share love, jangan pernah takut untuk share peace kepada semua orang. Ya, jangan share yang negative thing, tapi Allah kita Allah positif, saudara. The cross is positive. So that's the reason we have to have the positive thing, positive mind, positive attitude, positive heart, positive in everything. Oke, kenapa kok jadi bola kota ya? Ya, terusin Halo. aja. Oke, Pak perlu dikenalan? Enggak, itu kan awalnya dari itu. Gimana? Mau terusin? Ada 10 Saudara. menit lagi. Lihat. Haleluya. Jadi Oke. sekali lagi seluruh keluarga besar Miracle Center dan juga keluarga Gunawan merasakan kehilangan Pak David, tetap kuat, tetap sabar. Biar cinta kasih Tuhan terus turun dalam kehidupan keluarga Bapak, Ibu, ya, dan juga seluruh keluarga besar. Amin. Nah, saudara, ada malam hari ini, mari kita tinggal 10 menit, 15 menit saja, ya. Jadi saya ngajak saudara untuk membuka firman Tuhan, menyikapi apa yang istri saya ngomong, yang sudah barusan bersaksi. Nah, saudara bisa buka di dalam Eko. Oh, jangan lupa. Echo, don't forget. I already told you. Can everybody open the Bible? Dan saudara dibuka di dalam Kisah Para Rasul, Open to Acts, apa yang sudah kita dengar bersama-sama, whatever we already heard together. yang sudah istri saya saksikan pada malam hari ini. My wife already testified. Nah, bahwa kita ini harus menjadi seorang garam dan terang dunia. So we have to be the salt and the light. Karena hidup kita ini short, saudara. Because our life is short. Ya, jadi kita harus berhati-hati So we have to be careful buat mencikapi itu semua. to fulfill all of that. Sebelum saya terusin, mungkin Before I continue, Crowley, ada yang masih disapa lagi, Crowley. Crowley, you want to say hi to somebody? There's a lot. Hello, ko Matthew Chinelmi. Halo, Matthew, Naomi, hai. Hello, Tante No. Oh, hi, the Gunna ones. Hi, the Gano ones. Hi, Tante Novi. Shalom, everyone. Happy Hello, Monday. Tante Loki's. Tante Novi said, hi, Owie, nice haircut. Really That's nice. on Troy. Hello, See it. Tante. Thank you, I'm Troy. Ini dipotong sama Troy Poluan. Pastor Poluan. Yeah. Jadi- Jadi kalau saudara mau potong rambut ke So if you wanna cut your hair, Poluan, saudara. Troy Poluan will cut it for you. Hello, Tante Lily. Halo, Ibu Lili. Hello. Hello, Tante Lia. Hai, Ibu Lia, apa kabar? Hi, Tante Annie. Ibu Emi, apa kabar? Apa kabar? Tante Lucia said, Growly next be ambassador in Amen. Tante Fasep Trevin said hi. Hi, Trevor. Hai, Tante Trevor. Wanling said hi. All Ibu OG Wanling, look good. hai. Yeah, bro, you look good. Really good. See, everybody says you See, look everyone good. Compliment. Good job. Hello, Tante Santi. Ibu Santi, hai. Stop Korea. Hello, Ko David.
Hai Ko David. Pak David sekali lagi, jadi Pak David ada di sini, jadi saya ingin memberitahu Pak David juga ada dan kami sekali lagi seluruh keluarga besar Miracle Center dan juga keluarga Gunawan ikut merasa kehilangan dan saya harap Pak David bisa sabar, kuat dan percaya Amin. kasih anugerah Tuhan terus menghibur dan menguatkan dan anugerah Tuhan selalu menyertai keluarga Pak David ya. And then Tante Novi said hidden talents on Troy. There's Tante Ini Santi juga too. ada Yeah, that's what I said. ini juga ada Pak siapa tadi? Gede Arya. Pak Gede Arya, shalom. Ya, sorry. Shalom. Welcome. Welcome, Selamat join bersama bergabung. kami dengan sama-sama. Ya. Biar kasih anugerah Tuhan juga turun dalam kehidupan Bapak. Ibu Ria, Luing Kewas, Ibu Ria, shalom. Minal Aidin, Kok tempat saya nggak ada Ibu Ria ya? ada di atas. Oh. Ibu Ria, Pak untuk Pak Sigit, selamat Shalom, malam. Ibu Ria. Apa kabar? Pak Sigit, Maaf, lahir how are you? Oke, semuanya udah disampaikan ya. Okay, Nah, kita everybody terusin. said hi. Okay, let's continue. Nah, seperti yang menyikapi apa yang dikatakan istri saya To summarize what my wife already said, dan di mana istri saya sudah bersaksi and my wife already testified, bahwa kesaksian itu sangat penting dalam kehidupan seseorang. that testimony is very important in Yeah. somebody's life. Soon, cepat atau lambat, Sooner or later, Tuhan akan kita panggil pulang juga, Tuhan. the Lord will Saudara. call us home. Jadi, So, seperti yang saya katakan di depan, like I said in the beginning, bahwa hidup itu that our life betul-betul short. is very short. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil pulang. We don't know when God's going to call us home. Dan kita juga tidak tahu kontraknya kapan selesai. And we don't know when our contract is finished. Yang punya kontrak adalah Tuhan. And God has our contract. Makanya saudara sama And saya that's why you and me, menggunakan we waktu have to use our time sebaik mungkin. as well as possible. Jangan sia-siakan saudara. Don't just throw it away. Jika saudara punya kesempatan yang baik, If you have a good opportunity, mohon maaf sebelumnya, I want to say sorry. jangan cara hidup kita ini Don't use our life lebih like mengutamakan to prioritize daging kita. our flesh. Saya tidak berkata itu dosa, I am not saying that's a tapi sin, kita harus meletakkan Tuhan but we have to put God seperti first. khotbah saya. Just like my Itu harus nomor service, satu Tuhan itu. He has to be number one. Itu menjadi kebiasaan kita That has to be our habit, dan itu merupakan kekuatan hidup kita. and that will make us strong in our Saya life. mau katakan buat saudara sekali lagi, I want to tell you one more time, virus yang terjadi saat ini, the virus that is happening right kalau now, menurut saya, in my opinion, ini warning this is a warning untuk kehidupan anak-anak Tuhan. for the lives of the children of God. Kenapa? Why? Ini virus itu tidak akan pernah bisa hilang, saudara. This virus will never go away. Jadi, So, tidak perlu worry. we don't have to worry. Cepat atau lambat, seperti saya katakan, Sooner or later, bukan saudara hanya virus ini membuat saudara meninggal. it's not that just the virus is going Saudara to kill duduk, you, diam-diam aja bisa meninggal. but you can sit there and you can die too. Saudara batuk aja bisa You meninggal. can cough and die. Saudara choking aja bisa meninggal. You can choke and die. Saudara ada di mobil aja tahu bisa You meninggal. can be in the car and die. Kita ini sebenarnya setiap hari, We us every day kata Rasul Paulus, that Russ Rasul Saint Paulus, Peter, Russell Peters, Peters, he's not Peter Peters. Peters. Sorry. bahwa kita ini menghadapi maut setiap hari. That we do this every day. Itu benar. This is true. Makanya That is why saya tidak melarang saudara vacation. I'm not telling you not to take a vacation. Saya tidak melarang saudara melakukan sesuatu yang refreshing. I'm not disallowing you to do something refreshing. Tapi kalau melihat kesaksian istri But saya, if we see my wife's testimony, mau refreshing, you want to do refreshing, mau you want vacation, to go on a vacation, di dalam refreshing dan vacation in itu, those refreshing and vacations, saudara jangan tinggalkan Tuhan. don't just leave God. Jangan sama sekali tidak berbicara tentang Tuhan. Don't just not talk about God. Hanya membicarakan vacation dan And refreshing just talk saudara. about your own vacation. Jangan satu hari ini lost control Don't just lose control tentang hal-hal kebenaran firman Tuhan. about the goodness of the Word of God. Kalau Tuhan kasih kesempatan saudara menginjil, If God gives you a good saat opportunity vacation to itu, evangelize in that position, saat vacation itu, and during that vacation, atau saat refreshing saudara, or during your refreshing, saudara harus meluangkan waktu. you have to put your time. Itu jiwa yang Tuhan kirim tuh That is a saudara. soul that God is sending Itu suatu you. berkat.
That is a yang sangat blessing. besar That is yang huge. tidak pernah bisa dibeli dengan That you apapun. cannot buy with Saudara anything. jangan kehilangan Don't just kesempatan lose itu. that opportunity. Iblis akan berkata, The devil will say, ini vacation kamu. this is your vacation. Ini refreshing kamu. This is your relaxation. Saya mau kasih tahu buat I saudara, want to tell you, devil itu the devil, setan itu Satan, tidak akan pernah berhenti bekerja will never stop sampai working manusia jatuh, until the sampai human manusia itu ikut dia. fall and they fall. Dan iblis itu tidak pernah And the istirahat, devil will never dan dia relax. lembur terus. And he will work all Masa days. anak-anak Tuhan gak mau How lembur come untuk the Tuhan? children of God won't Yes. work Masa for the Lord? anak-anak Tuhan tidak How come mempunyai the waktu children of untuk God Tuhan? won't put time for Masa God? anak-anak Tuhan How tidak mau come menyatakan they don't kebenaran want to firman Tuhan? Spread the Untuk word of kemuliaan nama God Tuhan. to represent God's name. Masa anak-anak Tuhan How tidak mau come membawa God won't orang-orang yang Mary. belum kenal Tuhan all those people menjadi who kenal have akan been Tuhan? non-believers to Sekalipun bring dalam to vacation Christ, itu, even during your sekalipun vacation, dari refreshing itu, even during your relaxation, kan itu semua yang Tuhan kasih ke kita. all those things that God has already given. Kenapa to dia us. menggunakan waktu saudara nggak boleh? And how come you can't use your time? Dia pencipta kita, He is the one who created dia Allah us. kita, He is our God. dia kekuatan kita, He is our dia strength. benteng kita, He is our healer. bahkan dia Tuhan kita And He is our yang God menciptakan kita. who has created us. Kalau saudara buka di Kisah Para If you Rasul, open up to Acts, ayat yang ke-8, chapter 8, tetapi kamu, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tuh, tadi. Acts 1. Oh, verse anak-anak saya langsung 8. berkata, itu berarti mereka semua nyimak, saudara. Everybody's paying attention. Iya. Yeah. Kisah Rasul 1 Acts 1, ayat 8. verse 8. Eka akan membacakan bahasa Inggris. Echo will read the English part. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Saya ulang sekali lagi nih, And I will saudara. repeat one more time. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Witness to me. Ya, di Ya. Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai apa? Ke ujung bumi. Itu pesannya Tuhan. And that is God's Orders. order. Sebelum dia terangkat, Before coba you blessing. are Baca ayat 9. bless thee. Read verse 9. Okay. And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and the cloud took him out of their sight. Ayat 10. Verse 10. While he was going up, they kept on looking at the sky. Suddenly, two men dressed in white clothing stood beside them. Ayat 11. Verse Kita- 11. Faith up. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kami akan datang, kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ayat 8 lagi, Grey. Gray verse 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saya yang terakhir ayat 9. My wife, number 9, last one. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, kalau saudara Nah, sudah baca di ayat ke-8, Already read verse 8. Tuhan mengatakan kamu harus jadi, The Lord has said you have Saksi. to be a witness. saudara tidak perlu takut, You don't need to be afraid. saudara tidak perlu You khawatir, don't need to be worried. saudara jangan takut pikiran-pikiran yang Don't have seperti the istri saya thoughts katakan, like what my wife just said. takut ini, Worry takut this, itu, worry that, nanti begini, and then you have to nanti do this, begitu, and then you have to do dan that, lain and sebagainya. all this everything. Coba saudara perhatikan ayat 9 How saya about you baca pay buat attention? saudara. Verse 9. I'll read it to you guys. Sesudah Yesus mengatakan demikian, sesudah mengatakan pada ayat yang ke-8, Now he has said. Now when he had spoken these things, just like in verse 8, terangkatlah Yesus, ianya kan ia besar, jadi Yesus, he was taken up. That he is capitalized because we're talking about Jesus, disaksikan oleh mereka. and it was witnessed by them. Dan awan menutupnya
And then when they menutupnya dari pandangan mereka. and he was out of their sight. Saudara, ini menunjukkan Everybody, this point bahwa yang saudara saksikan itu, that what you have witnessed, yang namanya Yesus itu that powerful. is very powerful. Dia itu luar He is biasa. amazing. Tidak ada tandingannya. There is no one against Yesus him. itu luar Jesus biasa. is absolutely amazing. Kalau saudara tahu, If you know, tidak ada orang yang bisa naik ke there surga is nobody that can dengan go pandangan up to mata heaven with being a witness yang setinggi Yesus as big as God. sampai masuk ke surga. Until he went to Hanya heaven. satu saja. There's only one Orangnya person, itu namanya and that Yesus name is Kristus. Jesus Christ. Makanya saudara That is disuruh why bersaksi, he is telling juga you to be a dilengkapi witness and to be dengan fulfilled kuasa Tuhan. with the power of God. Makanya And waktu that is istri saya why mendoakan orang-orang itu, When my wife was praying for mereka those pada people, menangis. they started to Bukan cry. karena doanya istri saya, It's through the prayer of my karena wife. urapan yang Tuhan But turunkan ke istri saya, It is the power, the istri anointing saya that salurkan God put in my wife, and lewat doanya, the Lord lalu used it orang through itu prayer, dilawat, and that person orang itu was dijamah, touched orang itu dipulihkan, and fulfilled dan merasakan kasih Tuhan yang luar and biasa. felt the love of God. Makanya And that is why istri saya itu my wife berdoa prayed supaya so that kasih anugerah Tuhan Yesus the love of God melawat, will be fulfilling, menjamah will touch orang yang belum tahu, those people yang who tidak don't kenal, know or haven't met atau menolak karena sesuatu hal, or rejected something menjadi to kembali come back percaya, to believe melihat and see kasih Tuhan. the love of God. Iya saudara. You understand Jadi everybody? kalau saudara ngerti hari ini, So if you saudara itu understand luar today, biasa you are amazing menyembah Tuhanmu yang hidup. to worship Oh, sampai merinding the saudara. living God. Oh, I'm so Saya goosebumps. tahu sekali apa yang diperbuat oleh istri saya. I am very thankful for my wife's testimony. Makanya saya ingin mengajak That is saudara why I want to take you guys mengerti today apa yang dikatakan to understand kesaksian istri saya ini yang the ada di Kisah testimony Para of Rasul. my wife that is said in Acts. Memang itulah yang harus hidup dengan begitu. And we have to live like this Karena kan kita udah ditebus, because we're already freed bukan milik kita lagi. and saudara. we're not of us. Nah, tapi kenyataannya But in reality, yang kita utamakan that we prioritize itu daging kita. is our flesh. Kalau dikasih kerjaan, If we're given a work kalau dikasih uang, or given money dikasih sesuatu, or given something, makanan dan lain food, sebagainya other things yang mengenyangkan jasmani kita. that fulfill just our physical, Mohon maaf ya saudara, I'm sorry, kita ini terlalu bangga we're too proud menunjukkan saudara itu hebat. to think we're good. Tapi sesungguhnya But really, di mata Tuhan, in God's mohon maaf eyes, I saudara, want to say sorry. kita ini kosong. We are nothing. Karena di dalam Roma dikatakan Because in Romans it says kebenaran Tuhan itu, the kerajaan goodness of Tuhan God, itu the kingdom of God bukan soal makanan dan is minuman, not about drinking or eating, tetapi tentang apa saudara? but it's about Damai what? sejahtera, Your peace, sukacita, joy, and love. and love. Bukan untuk kita. And it's not for us. Untuk siapa? Who is it Untuk for? orang lain For other yang people dekat dengan who saudara. are close to you. Supaya So orang lain itu melihat those people can see bahwa hidup saudara that your life merupakan salt is the salt and light and light untuk memuliakan nama Tuhan. to praise and worship Makanya the Lord. saudara, And you guys, di mana ada dan berada, wherever you are at, menjadi saksi you will Kristus be God's yang luar testimony. biasa. That is amazing. Makanya saudara penuh That's kuasa. why you're full of anointing. Seperti Yohanes Power. mengatakan, kitab Yohanes Like, mengatakan, kitab uh, Injil Yohanes mengatakan, The book of John says, Yohanes pasal 1 ayat 12, First John 1 verse 12,
Setiap orang yang percaya Every person that believes diberinya kuasa. will be given Nah, power. makanya saudara perlu And berdoa. that's why you need to pray. Gunakan kuasa Tuhan So you can use the power of yang God ada pada saudara, that is in you, bukan untuk saudara, not for you, untuk orang lain, for other people. supaya orang lain itu mengenal So other people will know siapa itu who Yesus God is sebagai Tuhan as dan God. Juru Selamatnya. Amin, saudara. Forever. Makanya kalau saudara lihat itu luar biasa. Makanya And that is why, ayat yang ke-10 in verse 10, saya bacakan buat I'm going to saudara. read it to you guys. Saudara kita selesai ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih itu dekat mereka. Ada meaningnya nggak? Is there a Ada. meaning? Yes, there Ada. is. Yes, Kenapa? there is. Why? Bengong dia. Oh, he, Yang lihat tadi he gini. just Jadi looking. orang kalau He's- bengong, So if somebody's just orang kalau pacing takjub, off, or somebody is just orang mau wondering, kaget, or itu di dalam hati dan pikiran kita itu, that is in our heart and our mind, pikirannya kok bisa ya? how did that happen? Padahal dia lupa. But he forget. Dia itu Allah di atas segala He is Allah, God, Tuhan di atas segala Tuhan, Lord of Raja Lords, di atas segala the King of Raja. Kings. Namanya Yesus His name Kristus is Tuhan. Jesus Christ. Kita itu jangan We bingung. shouldn't be Kita ini jangan shock. we shouldn't be shocked. Kita ini jangan berkata kok bisa We ya? can't say, Loh, roh "How yang can ada you di do it?" dalam dirimu What is in your lebih besar yourself daripada roh dunia. is bigger than what's in the world. Because itu roh kudus, Because that is rohnya God, Tuhan the Holy Spirit sudah ada pada that dirimu. is in your Maka dari itu, and that is God. saksikanlah Tuhan You have to melalui testify kehidupanmu, God. supaya engkau melihat So you can pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang akan Tuhan berikan kepadamu That God has given untuk to melihat you kemahakuasaan Tuhan, to see melihat God's anugerah power, Tuhan yang besar, to see God's supaya nama grace, Tuhan dipermuliakan, so God can be hidupmu diberkati, lifted, seluruh keluargamu and your dilawat oleh Tuhan, will be tidak jadi ekor, blessed, tapi jadi will be kepala. the tail, Kau but you'll be the selama-lamanya, head forever. namanya Yesus And Kristus his Tuhan. name is Amin, Jesus saudara. Christ. Amen, everybody. Nah, kiranya And kesaksian ini and this bisa menjadi testimony berkat buat saudara can be a blessing for you dan guys. semua yang mendengarkan. And everybody who Semakin listens. giat, semakin giat, Semakin giat, Semakin more, giat. more rajin, more rajin. more diligent ya, untuk mencari jiwa. to find people. Nah, seperti saya katakan buat Just like saudara, I told you before, sekarang kan kita banyak itu Now we have a lot of videonya yang ada di videos YouTube. that are on YouTube. Sharekan siapa Share banyak to orang, those bukan hanya di people. Facebook Not saudara, just in bukan di Facebook, Facebook yang but lainnya. or other Kalau perlu Facebook. saudara satu But you can video take a video yang dimana memberkati that has saudara, blessed you melawat or saudara helped you melalui Miracle Center USA through ini, Miracle Center yang saudara this, dengar that ini, you hear this, klik 50 orang, 40 orang, click to sebarin 50 langsung or saudara. 40 people and just go send it to Kenapa? them. Sebelum kamu Why? sebarin, jangan main sebar Before begitu aja. You send it, don't Seperti just send istri it saya, like gunakan whatever. doamu. Like with my wife, Itu use your kuasa prayer. Tuhan yang luar That is biasa dalam God's hidupmu. power in your life. Tumpang tangan Put your sebelum hand saudara sebarin. so you can send it to Saudara them. mau minta bukti? Saya kasih You bukti. You want proof? I'll give you proof. 1 bulan dari sekarang, 1 month from now, jika saudara menumpangkan tangan, if you put your hand down, setiap video Miracle Center every video of the dan Miracle kepada Center orang-orang, to another person, dan saudara sungguh-sungguh berdoa and you really pray for it, untuk setiap orang so menyaksikannya, that everybody who witnesses bertobat terima Tuhan this Yesus, video will melihat kuasa Tuhan, see God's power, melihat anugerah Tuhan, will see God's grace kasih Tuhan, and God's love sampai orang itu percaya Yesus, until that person believes in sampai orang itu Christ, berbalik kepada until Yesus, that person goes back sampai to dia Christ, menjadi anak Tuhan yang luar until he biasa. becomes children of Saya God. memberitahu buat I saudara, want to ini tell berita. you, I'm very I believe I believe the anointing God in the here. anointing God is here. Jika itu terjadi, If that happens, maka doamu then your prayer yang tidak pernah terjawab that hasn't menurutmu been answered in your Menurut opinion, kita. in our dan apa yang opinion, kau minta and whatever you belum want terjadi, that hasn't happened dan yet, doa-doamu, and your prayer lihat, will jika see, kau kerjakan pekerjaan if you Tuhan, do that action, maka Tuhan akan menjawab. then God will answer. Tuhan akan melawat God will bless Sebab you engkau bekerja because you have mengutamakan worked Tuhan, and put di God atas first segala-galanya. in all maka berkat as anugerah priority, Tuhan and akan terjadi dalam blessing will kehidupanmu. come down to Apa your yang kau life, kerjakan and what you tidak did akan pernah today sia-sia. will not Sebab be forgotten firman because Tuhan jika diberitakan,
the tidak word of akan God pernah has been kembali shared, dengan and sia-sia. it won't come Sebab back as nama Tuhan whatever, dipermuliakan because dan God, hidupmu malah His diberkati name is karena nama Tuhan glorified. Yesus. Amin. Lakukan saudara, Jesus. one experience, Do it to Satu guys. bulan. I give you 1 akan month, melihat and you'll see apa benar tidak perkataan firman is Tuhan. it true or not the Dan word of saya God. garansi. And I guarantee. Kenapa saya ngomong begitu? Why do I say Karena kami this? sudah melakukannya Because I have tried dan it, kami melihat and I've seen segala sesuatu everything Tuhan sediakan dalam kehidupan in our keluarga kami. life. God has given Contoh everything paling in our gampang, life. 5 anak di Amerika, There's one It's not example that's easy. good. I have 5 kids in America. It's not banyak easy. pergumulan, There's a lot of problems. banyak tekanan hidup, There's a lot of pressure. banyak sesuatu hal yang di luar jangkauan kita. There's a lot of things that are out of our expertise. Sampai hari ini kita bisa ada Until today we can be here dan mampu sampai hari ini. and we can survive. Itu karena anugerah Tuhan yang It's besar. because of God's grace. Lewat apa? With what? Saya lakukan penginjilan I besar-besaran. did evangelize Apa yang as kami hard as buat, I can. Whatever I Apa yang did, kami temui. whatever I Sekalipun found, di vacation kami, even though it was in our vacation sekalipun di or refreshing in kami, our kita tidak relaxation, peduli. we don't care. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? See, the word of God Hidup says melayani Tuhan. our life to serve the Dan Lord, yang terakhir, And mati final adalah suatu keuntungan buat kita. and dying is Seperti something kata istri that saya, hidup kita bukan di bumi. Hidup kita bukan di bumi. our life is not in the Tapi in kita earth. kerajaan saudara, warga Our negara life kerajaan is in saudara. heaven. Haleluya. Amin saudara. Berkatilah hidupmu. You Tuhan bless your memberkati. life. God bless you. Thank you, Pastor. Amin. I'm so goosebumps. I'm so goosebumps. Thank you. Jadi jangan takut saudara menginjil. Yang penting kita tahu bahwa tugas kita harus kita selesaikan. Karena Tuhan sudah menanti kita, menanti kita pada saatnya, nanti Dia akan memperhitungkan semua rewardnya Tuhan akan kasih saudara. Apalagi yang di Indonesia, itu sebetulnya saudara-saudara yang tinggal di Indonesia itu ladang yang luar biasa. Saya kalau naik taksi atau naik apa saudara, kadang-kadang saya tanya ngobrol sama supir taksinya, saya cuma tanya aja, saya doakan seperti Pak Rudi bilang tumpang tangan, betul. Dari belakang supir taksi saya doakan Tuhan. Satu saat dia akan terima Tuhan Yesus. Jadi kabarkan aja kesukaan firman Tuhan sekalipun saat itu dia belum mau terima Tuhan Yesus, it's okay. Kadang-kadang dia tanya mau kemana Bu, mau ke gereja, saya bilang gitu sama anak-anak saya karena supirnya yang dikasih teman saya itu lagi libur ke gereja. He kept Terus, ditching us. Ya ada saya sama anak-anak 2 ke gereja. Nah, ada satu orang di tempat asrama itu udah lama nggak pernah ke gereja, dan dia lupa katanya mau ke gereja. Oh yeah, yeah, Roy. Nah, don't say it. Oh yeah. Jadi kita ajak dia bilang, Bu, saya malu katanya udah lama nggak ke gereja. Saya tanya tadi, saya pikir dia bukan anak Tuhan, ternyata dia anak Tuhan karena dia udah merantau udah lama dan dia udah kebiasaan dengan hidup yang nggak peduli dengan Tuhan. Waktu kita mau ke gereja dia bilang, wah mau kemana nih Bu, mau ikut? Saya bilang, wah nggak ada baju katanya gitu. Udah, Tuhan nggak lihat bajunya kok, Tuhan lihat kamu mau nggak menyembah Tuhan, mau datang nggak. Terus dia, wah gimana ya, ini anak saya juga pada pakai kaos, saya bilang gitu kan. Yang penting kita datang kepada Tuhan dengan hati yang suci dan kudus. Akhirnya dia ikut saudara. Nah, saat kita naik taksi untuk ke gereja, saya tanya juga supir taksi yang kita ngobrol. Nah, pokoknya sampai terlibat satu pertanyaan mau kemana ya, kita bilang ke gereja. Tapi di belakang saya doakan Tuhan jamah dia supaya bertobat. Nggak ada yang mustahil saudara. Kita cuma modalnya cuma berdoa tumpang tangan. Tuhan dalam nama Yesus satu saat Bapak ini akan bertobat. Tuhan tolong jamah dia, pertemukan dengan orang yang bisa mempertobatkan dia. That's it. Tugas kita cuma itu. Waktu kita memperkenalkan Yesus, nggak right away, nggak secepat itu dia langsung terima Tuhan, tidak. Tapi at least kita sudah menabur, ya, kita sudah menanam firman ke dalam supir taksi itu. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Betul. Nanti akan ada yang seperti teman saya satu ya. Saya kaget waktu pulang pulang lagi ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia waktu itu, ketemu akhirnya dia udah lama pengen ini dalam Tuhan gitu ya, udah lama udah nggak kenal karena dia udah mulai mengarah-arah ke terima Tuhan, tapi nggak bisa gitu, nggak tahu kenapa nggak bisa.
saya nggak minta dia paksa, kamu harus gini. Waktu saya bilang ini, kamu harus ambil tindakan karena keselamatan itu cuma satu jalannya, yaitu Yesus Tuhan. Terserah kamu, saya bilang. Yang punya surga namanya Yesus. Udah. Setelah itu, pada saat saya di sana, saya nggak sempat, saya titipin sama teman saya yang baptis dia, karena saya harus pulang ke Amerika. Saya nggak bisa karena dia mau keluarga beberapa saudaranya datang untuk melihat dia dibaptis. Sukacita saudara, satu jiwa. Amin. Masuk kerajaan surga. Siapapun saudara, sebarkan nama Yesus, nama yang ajaib. Ini udah waktunya saudara. Amin. Ini waktunya, apalagi di Indonesia itu luar biasa loh. Ladang penginjilan yang luar biasa. Menginjil ya saudara Ya. Belajar menginjil. Haleluya. Puji Tuhan. Oh iya. It's a lot sampai anak saya ngomong ada Ya, satu. sambung untuk besok. Sambung. Ada orang yang tinggal di rumah ini juga ini beberapa ya. Terima Tuhan Yesus. Banyak hal saudara, istri saya punya banyak sekali. Ya kalau diomongin terus juga nggak selesai. habis. Nanti. Yang penting apa yang sudah istri saya bagikan buat kita semua, kita harus coba belajar. Amin. Percuma istri saya kasih 1000 kesaksian kalau kita nggak mau, ya repot saudara. Ya. Jadi kalau menurut saya apa yang kita dengar firman, yuk kita jalanin. Amin. Ya. Makanya kita kenapa ada doa syafaat supaya kita betul-betul saling menguatkan, supaya kita jalankan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, mari malam ini kita berdoa sama-sama dan ada yang ulang tahun, saya lupa nanya-nanya yang ulang tahun, ada yang ulang tahun. Birthday to Saudara kasih tahu ya, kadang-kadang suka lupa kita doain yang ulang tahun kalau ada yang ulang tahun atau anniversary. I don't know. pokoknya istri saya itu minta tolong saudara jangan malu-malu supaya kasih tahu apa yang memang perlu didoakan. Karena ini waktunya sudah memang harus begini saudara. Makanya doa orang benar dan sungguh-sungguh akan besar kuasanya. By the way, ada kabar baik dari pemerintah Amerika. Donald Trump sudah memberikan izin untuk buka gereja, dan California sudah ya Gre. Dan tapi ada regulasi yang begitu panjang yang harus kita ikutin. Ya kita masih berdoa mau mengatur bagaimana caranya supaya kita bisa beribadah dengan mengikuti rule yang panjang. Nanti kita akan bagikan kepada member Miracle Center supaya You guys can also see it online. Bisa lihat di online di cdc.ca.gov, itu ada peraturannya juga. Nanti Gre akan taruhkan semua peraturan itu di Miracle Center, di Miracle Center semua, Facebook Miracle Center semua, Instagram juga. Pengumumannya ada di situ. Cuman kita harus berdoa dulu saudara, ya, karena regulasinya itu sangat ketat. Dan kalau menurut saya pribadi, kita harus disiplin. Saya don't mind, ya, tetapi gimana pun kita harus ikutin rule. Kalau memang saudara mau buka gereja, oke, let's go it. Hari ini, cuma harus ikutin rule. Ya, kalau enggak, kita ini tidak punya gereja sendiri nih, saudara. Itu akan repot nantinya. Ya, apa yang sudah saudara korbankan, harta benda, tenaga pikiran, hingga akhirnya mendapat gereja punya gereja sendiri. Tetapi kalau kita nggak disiplin, kita nggak serius untuk mematuhi peraturan itu, yang kenapa? Gerejanya juga nanti. Ya. Jadi kalau menurut saya ini yang harus saudara, makanya saya berkata seperti isi saya doa itu penuh kuasa, urapan Tuhan turun, makanya kita berdoa sama-sama. Dan saya akan putuskan apakah memang minggu ini khususnya untuk di LA, ya. Tunggu 2 minggu, 20 hari. Minggu ini tanggal 31, apakah memang dibuka atau tidak? Saya akan putuskan dari Rabu atau Kamis paling lambat. Nah, itu akan diumumkan. Kenapa? Karena saya lihat regulasinya sangat besar dan saya make sure gereja ini bisa memenuhinya. Karena banyak hal yang harus dibeli dari gereja. Nggak hanya 1 atau 2, banyak hal. Ya, apakah bisa cukup sampai minggu? Ya, karena saya tidak bisa lakukannya sendiri, karena anak-anak ini harus yang melakukannya, saudara. Semuanya by komputer, nggak bisa datang, saudara. Nah, apakah pesanan itu bisa datang pada tanggal 31? Jadi itu the big problem kita. Makanya saya mengatakan buat saudara, yuk kita doa sama-sama. Dan kedua, waktunya kita disiplin. Ya, mengikuti rule yang ada, ya, supaya kita semua juga bisa. Saya maunya tuh kita semua datang ke gereja dengan tenang, saudara, bukan dengan panik, juga karena bingung, terus rasanya gerakannya dibatasin, ini nggak boleh, itu nggak boleh, apa-apa nggak boleh, lalu terus buat apa? Ya, jadi kita ini
ngikutin peraturan, ya kita harus ngikutin peraturan. Tapi kita juga harus punya iman, saudara. Kalau kita nggak punya iman, bagaimana? Orang di gereja, ya nggak boleh ini, nggak boleh itu, jaga ini, jaga itu, harus gimana kan repot. Seperti tadi khotbah, kita bisa mati anyway, saudara. Ya, tapi jangan sampai mengikat kita menjadi sebuah ketakutan dan kebingungan serta kepanikan. Itu tidak Alkitab juga, saudara. Sama seperti kita vacation, silakan vacation. Saudara refreshing silakan, tapi jangan hilangkan Tuhannya. Saudara harus ada pada tetap Tuhannya itu nomor satu hidup kita. Apapun keadaannya, di mana berada apapun, saudara. Ya, jadi makanya saya minta saudara terus berdoa supaya Kamis khususnya yang ada di Rancho, ya karena di San Francisco dia nunggu regulasinya semuanya sudah dirundingkan. Kalau di San Francisco lain dengan yang ada di sini, karena setiap city kan lain. Ya, kita ada rundingkan bersama tim di San Francisco. Ini ada Pak William Ibu Novi yang menyaksikan juga. Ada beberapa jemaat San Francisco. Kita ada rundingkan. Kita nunggu sampai keputusan itu ada dan diberitakan. Ya, kenapa kalau di LA ini? Karena ini kita gereja sendiri. Sedangkan di San Francisco kita ada di hotel. Ya, jadi kita sewa. Dan Irfan juga kita sewa. Nah ini ada juga kebetulan juga pas ada Pak David juga karena Irfan juga nyewa. Kita harus minta izin dulu. Ya, dan banyak role-nya saya juga nggak tahu, tapi yang jelas untuk gereja kita sendiri di Rancho ini sudah ada role-nya. Nah, saya harus hubungi lawyer juga dan lain sebagainya. Banyak work-nya karena banyak yang harus dibuat. Makanya saya minta saudara sekali lagi kita berdoa bersama-sama. Ya, kita ada yang ulang tahun. Oh. Ada dia di sini. Ada dia di sini. Alright, let's say 1, 2, Ada? 3. Ada dia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, We will give you a virtual Okay. cake. Kita akan berdoa ya. Buat kekuatan ini juga. Okay. But I think at the end of the day, guys, if we go to church, we should, yes, we follow the rules, but I think we should always have faith, because without faith, I don't think we can go anywhere. Ya, Pak Pendeta. Thank you. It's just a little something that itu sesuatu hal yang kecil, yang saya tadi rundingan sama Papi tadi siang ya. So I think we should again not only go to church and worry about all these rules, but I think we should go to church. Church, right? We're talking about church. You can put that on quotation marks. Jadi kita ngomong tentang gereja, bahwa gereja itu, I think it's a place of worship, but at the same time, we still have to comply, or kita masih harus ikutin peraturan. Tapi at the end of the day, we're just going to worship one God, and I think that's what we're there for. Very good. No, but I think that's the easiest way to put it, because yes, we still have to social distance. Yes, we have to masih harus ikutin semua peraturan, but we all want to go to church. I think everyone else here. Don't you guys miss church too? Yes. And then I think kalau live worship, it's different versus watching on virtual reality TV, right? Or virtual TV. So I think everyone is mereka gelisah kepengen balik ke gereja, and I think everyone else here, I think we're all tired of seeing empty seats. So I think we should take the action and take the initiative, and I know that SF People is willing to do the same thing too, even though they have more rules to follow. But at the end of the day, I think we should all think logically and just think smarter and think about how can we, as a Christian, have that same faith as God has the same faith. Daily Life Devotion featuring Pastor Greg Laurie. That's just a little thing. It's not a No, never. Okay, with the translator. Oh, you mean right on, Pastor Greg. Yeah.
Pilipinas. Siap. Yay, Greg. Siap katanya. Oke. Tante dia bilang terima Oh, kasih ini kok. dia bilang thank you. Oke, amin. Yuk kita berdoa ya, Greg. Kita berdoa tundukkan kepala. Thank you, Lord, for today, Lord. Thank you for gathering us here, Lord. Please bless. We want to pray for Tante Lucia and Philip, Lord. Bless them in whatever their circumstances that they're going through, Lord. You bless them and protect them. Then we also want to pray for Jewel, Tiffany, and also Tante Defi, Lord. And thank you so much for giving them a new home. Bless them and guide them, Lord, in whatever circumstances or problems that they are facing too. And Lord, we also want to pray for Tante Susan, Lord. Bless her and her family, Lord. And we also want to pray for Tante Nancy, Lord, and her husband and Ebeth, Lord. Bless whatever they do with their two hands, Lord. You guide them and you bless them abundantly. And Lord, we also want to pray for Tante Iran and also Samuel and also Abraham, Lord, and the other brother, Lord, that is in Indonesia, Lord. You bless them and you guide them, Lord, in whatever circumstances or obstacles that they're facing too. Bless them and guide them abundantly. And we also want to pray for Tante Afrina and also Tante Yes. Elizabeth, Lord, and Yes. whatever illness that she's going through, bless her abundantly and bless all the obstacles that she's going through and guide them in their finances as well. And we also want to pray for Johnny and Tante Prajanara, Lord, in Indo. Bless them, Lord, and guide them, Lord, in whatever circumstances they're facing. Guide them and bless them abundantly. And we also want to pray for Tante Wanti as well, Lord. Bless her and Tante Afrina and also Tante Elizabeth. And we also want to pray for Tante Lika as well, Lord. Bless her abundantly, Lord, in whatever she's going through, Lord. You guide them and you bless her with your blood and with your angels, Lord. We thank you so much for everything, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Dear Lord, we would like to pray for Kat Jojo and Chilisa, Lord Jesus, and bless their child and bless their family, Lord. We also like to pray for Mother's 3, Lord. Bless her situation and condition, Lord. Guide her through everything, Lord Jesus. We would also like to pray for Ka Matthew and Naomi and their child, Lord, and during these times, Lord. Bless them, Lord Jesus. And we would like to pray for Tata Nofia and William and Chris and Caroline, Lord Jesus. Please bless them and whatever they're dealing with, and please bless their financial situation as well. We would like to also pray for Tante Lily and Cesar and Justin, Lord. Please bless them, Lord. Guide them in whatever circumstances that they're facing right now. We would like to pray for Tante Ria and Sigit, Lord, back in Indonesia. Please guide them and bless them, Lord, with your blood. And we'd also like to pray for Tante Emmy, Lord Jesus. Bless her and her family and whatever they're doing, Lord. And bless that you guide them, Lord. And we'd like to pray for Tante Effa and Troy and Trevin and Eden, Lord. Please guide them and protect them in whatever circumstances they're dealing in. And we would also like to pray for Kato Ar and Tante Wanli and Jaden and Jofan, Lord Jesus. Please bless them, Lord, and guide their family, Lord Jesus. Oh, and also Tante Wanli's pregnant, Lord Jesus. Please guide her in that situation as well, and bless that the kid comes out healthy, Lord Jesus. And we'd also like to pray for God did, Lord Jesus, wherever he is and his family, Lord, I pray that you guide him and bless him, Lord. And we'd like to pray for Tante Santi and her husband and Talia and Joshua, Lord. Please bless their family, guide their family as well in their situation, Lord. And we would also like to pray for David, bless David's situation and bless that their family gets the care they need from you, Lord Jesus. And I pray that you guide them during the time that they're dealing with the loss of a loved one, Lord. Please bless them and give them comfort and love, Lord Jesus. And we'd also like to pray for Tante Sophia and Alex, Lord. I pray that they're doing well, and I thank you that they are watching this live stream. And we would also like to pray for Tante Lucia, Lord Jesus. Please guide and bless Tante Lucia and Philip, Lord. As they're at home, Lord, please bless them, Lord Jesus. And we would like to pray that in Jesus' name, amen. Dear Jesus, thank you for everything you've given us today, Lord God. Thank you for another day here to live stream, Lord Jesus, and just spread your word, Lord God, and your blessings to all the people watching. I'd like to pray for anybody on this live stream that's watching who hasn't commented, Lord Jesus, and I'd also like to pray for Tante Dia and her family, Lord God, and thank you for today being her birthday, Lord Jesus. Thank you for adding another year and always having her and her family as a blessing in our church. Again, thank you for everybody that's watching this live stream. I ask that you touch each and every individual hearts. If some of the families have family members who haven't gotten to know you yet, Lord Jesus, I ask and pray that you use this time, especially Corona, for
their family members to touch upon people in their family who haven't been exposed to you and your glory and your grace and your love. Thank you for all that you've given us today, Lord God. I ask that you use our family and this time during Corona to just be blessings and to be a little gateway, Lord God, to you, Lord Jesus, and to use us and to use the Jama'at, the Miracle Center, Lord God, Jesus, to continue spreading your word and showing who you truly are, Lord God, in front of the entire world. Thank you for all that you've given us, Lord God. Continue to protect us and guide us during COVID, Lord God, and just be with us and place faith strongly within our hearts, Lord Jesus, to know that as long as we abide in you, Lord God, nothing can touch us. Thank you, Lord, for everything that you've given to us, our family, and this church, Lord God. And in the name of Jesus, amen. Dear Jesus, thank you for the daylight. Thank you for what you've given us today, Lord. Thank you for the sermon that you have given us today, Lord. Please put that in our hearts, Lord, and put that in our everyday life, Lord, so we can use it and apply it to our lifestyle, Lord. Thank you for what you've given us today, Lord. I would like to protect all the little ones, Lord, all the people that are watching at a young age, Lord. Please guide them, Lord, so they can draw more closer to you, Lord, after reading these sermons, Lord. And I would like to protect their educational status, Lord. Please guide where they are right now, Lord, and boost their confidence in their learning field, Lord. And I would also like to protect their health, Lord. Please protect their health as we are still in this time of cruelty, Lord. Please guide every single one of them, Lord, so they can have a strong health system in their body, Lord. Thank you for giving us today, Lord. I would like to pray for all the nations, Lord. Please guide every single one of them, Lord, throughout this COVID stuff, Lord. Please protect them, Lord, so they can become stronger in confidence, Lord. And I would like to pray for the presidents of Indonesia and say, Lord, Donchuk and Jokowi, Lord. I put them in your hands, Lord, so you can help them choose the wise choices for our future, Lord. Thank you for what you've given us today, Lord. Thank you for the sermon, Lord. Hallelujah. Dear Jesus, thank you for today. Thank you for what you've given us today, Lord. I would like to pray for all the doctors and frontline workers, Lord, that are still going out for their families to get money and to heal the coronavirus and any diseases, Lord. I pray for all the workers that are still going out to stay safe and follow the procedures, Lord. Please bless their families, Lord, so they don't catch the coronaviruses, Lord, as they're trying to work for their families, Lord. And I also want to pray for all the doctors and nurses that are healing these sick people, these unhealthy people, Lord. Please protect them, Lord, and guide them in your ways, Lord. And I also want to pray for all the pastors, Lord, that are still going through social medias to praise your name and tell people about you, Lord. Please protect them, Lord, and their families, their churches, their church members, Lord. Please protect all of them, Lord, and everybody in this live stream, Lord. And in the name of Jesus, I pray, amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Engkau adakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau Allah yang kudus, Allah yang ajaib Tuhan. Engkau masih memelihara kami sampai detik hari ini. Kami sangat mengucap syukur. Biarlah Tuhan kami boleh juga memanfaatkan waktu yang ada untuk menjadi saksi-Mu yang hidup, untuk menyebarkan kabar baik kepada setiap orang, untuk memperkenalkan Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan untuk memperkenalkan siapa yang mempunyai surga. Tuhan, pakai kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang juga menonton di live streaming ini, pakai mereka semua Tuhan, untuk menyebarkan kabar sukacita, untuk menyebarkan, memperkenalkan nama Yesus kepada dunia, supaya pada saat kami pulang, kami didapati tidak dengan tangan kosong, tetapi kami membawa jiwa dan berbuah di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, waktunya tidak lama lagi, Engkau akan mengangkat kami orang-orang percaya, dan kami percaya Engkau akan memilih orang-orang yang Engkau sudah pilih untuk bersama-sama terangkat ke surga. Kami mau Tuhan dalam bilangan orang-orang terpilih itu Tuhan, dan kami mau memerintah bersama-Mu di surga, karena kami percaya Tuhan, kalau Engkau memilih kami untuk masuk dalam kerajaan surga, kami juga memerintah bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami terus Tuhan hari lepas hari, supaya kami menolak
untuk berbuat dosa. Kami Yes. berani mengatakan no pada dosa, Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri mungkin yang ada di live streaming, kakaknya, adiknya, mertuanya, orang tuanya. Tuhan, kalau ada di antara mereka yang belum bertobat, Tuhan, kalau ada di antara mereka yang masih berjalan di jalan yang lain, Tuhan, jalan kesesatan, Tuhan, pakai kami semua, Tuhan, untuk membawa mereka dalam doa, di setiap doa kami, Tuhan, supaya membawa mereka kembali ke jalan Tuhan dan membuat mereka bertobat dan membuat mereka percaya dan mengenal Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap orang yang menyaksikan, kalau mereka ada kerinduan supaya suaminya atau istrinya atau anak-anaknya, mertuanya atau keluarganya yang belum menerima Tuhan Yesus, yang masih percaya dengan agama-agama kepercayaan lain, Tuhan, kalau ada kerinduan di antara orang-orang yang menyaksikan bahwa mereka rindu keluarga mereka untuk memuji Tuhan, berbakti, memuliakan nama Yesus saja, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kuasa Tuhan turun atas mereka, Roh Kudus turun atas mereka pada saat mereka berdoa, pada saat mereka berkata-kata kepada keluarganya. Tuhan, kami percaya ada urapan Tuhan di dalam mereka, di dalam mulut mereka ada urapan Tuhan, sehingga setiap kata-kata yang dikeluarkan membuat orang lain percaya Yesus, membuat orang lain terima Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa siapapun mereka yang rindu untuk mempertobatkan banyak orang, pakai mereka Tuhan. Kami minta Tuhan Roh Kudus menutup bungkus mereka di mana mereka ada, dan biar bukan mereka yang berkata-kata, tapi Roh Kudus yang berkata-kata melalui mulut, lidah, bibir mereka. Kami serahkan setiap orang yang menyaksikan live streaming ini. Kalaupun di antara mereka ada yang belum mengenal Yesus, kalau belum menerima Tuhan Yesus, saat ini kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun atas mereka. Saat mereka menyaksikan live streaming ini, mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka mulai merasakan urapan Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Bapa, kami berdoa Tuhan, buat dia yang ulang tahun saat ini, kasih setiamu senantiasa tidak berkesudahan dalam hidup dia. Kami tahu Tuhan, Engkau yang membimbing dia Tuhan, dari tidak mengenal Tuhan Yesus, dan dia sekarang menjadi anak Tuhan yang sungguh luar biasa. Dari dulu dia tidak percaya kepada Yesus, dari agama seberang, Tuhan, kalau dia menjadi anak pilihan-Mu saat ini, dan saat ini dia berulang tahun Tuhan, itu satu anugerah yang luar biasa Tuhan. Dia boleh menjadi berkat, menjadi pelayan-Mu, dan dia menerima mujizat yang luar biasa Tuhan. Biarlah mujizat itu tidak berkesudahan. Sampai detik hari ini dia masih tetap kokoh di dalam iman percayanya, khususnya di ulang tahunnya dia saat ini, hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semakin teguh iman percayanya, semakin kuat, dan dia menjadi ibu rumah tangga yang membimbing anak-anaknya senantiasa untuk hidup setia di dalam jalan Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini dia boleh berulang tahun, biarlah hadiah yang terindah hanya daripada Yesus Kristus. Berkati suaminya, berkati apa yang mereka lakukan, selalu diberkati dan berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tangan pengasih, tangan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kami juga berdoa untuk Pak David, di mana namanya Tuhan sudah panggil pulang. Kami berdoa, berikan penghiburan, berikan kekuatan, damai sejahtera-Mu boleh turun atasnya. Dan semakin hari semakin kokoh, semakin kuat dalam mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, baik atau tidak baik menurut kami, yang penting adalah Tuhan, rencana Tuhan selalu indah dan selalu baik, dan untuk masa depan yang penuh harapan. Sekali lagi ya Tuhan, berikan kekuatan, penghiburan untuk Pak David. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Afrina, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, buat recovery-nya lebih cepat Tuhan, supaya sudah keluar dari rumah sakit dan pulang dengan sukacita, memberitakan kabar kesukaan yang daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang baik yang ada di San Jose maupun Irvine, atau yang ada di
Ranco, Rabu malam, Minggu pagi, Minggu sore, Tuhan Yesus, dan yang juga Ijot yang menyaksikan live streaming ini, tolong Tuhan buat mereka yang bekerja, lindungi, jagai. Tubuh dan darah Yesus sudah menjadi satu dengan kami, dan minyak urapan sudah ada pada kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, lawatan Tuhan, supaya Kau menjagai kami demi nama Tuhan Yesus, sehat walafiat. Kami patahkan kuasanya, kami hancurkan sengatnya virus corona, kami hancurkan kekuatannya dalam nama Yesus. Tidak boleh ada di rumah kami, pada suami kami, pada istri kami, anak-anak kami, pada apa yang kami pegang, kami sentuh, semuanya jadi kudus dan suci, dan kami sehat walafiat karena diprotek oleh tubuh dan darah Yesus, dan juga dengan minyak urapan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Biar kebenaran firman-Mu itu tinggal tetap di hidup kami mendengar, bukan hanya kami mendengar, tapi kami melakukan dan mencari jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, damai sejahtera sukacita Tuhan turun atas kami juga berdoa, Tuhan bukakan jalan. Jika Tuhan berkenan, betul-betul tanggal 31 kami harus buka yang di LA, biar belas kasih-Mu boleh turun atas kami. Apa yang harus kami buat, apa yang kami lakukan, beri petunjuk pada hamba-Mu ini Tuhan Yesus, supaya kami melakukan, bukan karena keinginan kami melakukan karena memang Tuhan suruh mengendaki untuk dilakukannya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal sampai sudah memberikan 85 degree, terima kasih sekali. Biar kasih anugerah Tuhan memberkati, lawatan Tuhan terjadi. Juga Rina, dari Texas, untuk Boba juga, dan makasih banget ya untuk semua perhatian seluruh besar keluarga Miracle Center yang sudah memperhatikan keluarga kami. Saya percaya kasih anugerah-Mu turun atas Tuhan akan saudara, dan diberkati hidupmu hari ini sekarang bersama lamanya. Selamat ketemu lagi besok malam, Tuhan memberkati. Bye-bye. Haleluya. Bye. Kalau aku mau kencing.